Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Akan Mari bacakan suasana asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Aries. Ini untuk melihat bagaimana situasi sekarang atau situasi dalam waktu dekat hubungan Aries dengan pasangan sahnya ya. Seperti biasa sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi Aries dengan pasangan sahnya ya. Oke, jadi kalau Mari lihat begini. Memang nampaknya ada perubahan dari energinya Aries gitu ya. Yang tadinya mungkin lebih banyak mengabaikan si pasangan sah, lebih banyak cuek sama si pasangan sah. Mungkin juga agaknya marah-marah, tidak bertanggung jawab gitu ya. Seperti kayak mentiadakan relationship dengan si pasangan sah, atau minimal kok kayak kehadirannya Aries ini memang dengan sengaja mau tidak mau ya, ini tuh sangat sedikit sekali dalam kehidupan si pasangan sah. Gitu ya. Nah, namun hal ini tuh telah terjadi perubahan dari dirinya Aries gitu. Nampak-nampaknya hampir, walaupun mungkin tidak bisa dikatakan 180 derajat, tapi setidaknya di situ tuh adalah perubahan-perubahan dari dalam dirinya Aries, sehingga sikap dan lakunya Aries juga ikutan berubah ke si pasangan sah gitu ya. Jadi kalau dulu misalnya daripada ngantar jemput si pasangan, Aries, aku lebih mendingan tidur, aku lebih mendingan main, aku mendingan nggak peduli gitu ya. Atau kalau dulu misalnya Aries ini tuh bawaannya malas pulang ke rumah gitu ya, maunya itu tuh menghabiskan waktu lebih banyak di luaran gitu. Nah, saat ini bisa jadi Aries itu tuh menambahkan 1-2 jam lebih panjang bersama si pasangan gitu. Kalau dulu lebih banyak menolak si pasangan, saat ini tuh lebih banyak mengiyakan maunya si pasangan. Nah, begitu. Jadi mungkin di situ tuh ada pemikiran dari Aries bahwa hubungan ini tuh ndak bisa atau ndak boleh juga lah disia-siakan dengan begitu saja. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini mungkin sudah ada kemauan dari Aries, karena kok kayaknya Aries ini tuh lagi bersemangat ya. Dia lagi happy, dia lagi bahagia gitu ya. Dia lagi kayak ngerasa bahwa dia punya banyak power, dia punya banyak ada luapan kebahagiaan dari dalam dirinya, sehingga dia bisa berlaku lebih baik lagi dalam relationship-nya bersama si pasangan sahnya ini gitu. Walaupun di sini boleh sesuai dengan konteks judul ya. Ini kan Aries lagi punya pasangan lain ya. Dia punya pasangan sah, yaitu ya energinya ini, dan dia punya orang lain lagi di luar sana kan. Nah, walaupun misalnya ada perubahan yang baik ya, terlihat di sini energinya Aries berinteraksi dengan si pasangan sah, mari tangkap ini tuh bukan berarti bahwa Aries sudah kembali utuh kepada si pasangan sahnya. Tidak. Untuk saat ini pria lain itu atau wanita lain itu ini tuh masih terkoneksi sama Aries, dan jangan-jangan kehadiran orang lain ini tuh untuk saat sekarang setidaknya ya, ini tuh terlihat Mari seperti membawa dampak baik untuk relationship-nya Aries dengan si pasangan sahnya ini. Yang kayak tadi, ada rasa bahagia di situ, ada rasa power, ada kayak perasaan punya power besar di situ. Gitu ya. Jadi kayak bahagianya dia dengan selingkuhannya ini terbawa-bawa
ke hubungannya dengan pasangan sahnya ini. Gitu ya. Dan untuk sampai sekarang, ya selingkuhan itu tuh masih dikekep betul ya sama Aries ini. Gitu loh. Masih dikekep betul. Jadi kayak kehadiran si selingkuhan ini bukan memporak-porandakan relationship-nya Aries dengan si pasangan sah. Tapi justru kok kayak bikin hubungan dengan si pasangan sah ini tuh agaknya lebih baik lagi nih. Mari lihat ya. Barangkali dengan si pasangan selingkuhan itu tuh bisa dapat rileks, bisa sebagai pelarian untuk kesenangan, membawa kegembiraan untuk dia, membawa semangat untuk dia, gitu ya. Nah jadi kayak energi itu tuh ngalir secara otomatis ke hubungan Aries dengan si pasangan sahnya ini, gitu. Nah kalau hubungan ini tuh ya memang betul pasangan sah, tapi dia masih dalam ranah pacaran. Mari tangkap ini tuh boleh. Aries bisa. Agaknya kayak ada gerakan impulsif ya. Ini jadi lebih berani bilang ngajak nikah si pasangan sahnya ini. Gitu. Mungkin ada jaminan mental emosional dari si selingkuhan. Tetapi di situ tuh efek si selingkuhan ini ya pada hidupnya Aries bukan membuat Aries semakin dekat sama dia, tapi justru bisa bikin Aries makin dekat sama si pasangan sahnya ini. Nah di sana, ya, iya jangan-jangan ada bantuan mental, emosional, finansial dan segala macam nih dari si selingkuhan, gitu ya. Dan Aries jadinya punya kebisaan, punya kemampuan untuk membangun lebih baik relationship-nya dia dengan si pasangan sah. Misalnya ya, selama ini tuh Aries males banget sama si pasangan sah, soalnya dia punya kekurangan ini, punya kekurangan itu. Tetapi kemudian datang si selingkuhan nge-backup dia pada kekurangannya. Nah itulah akhirnya membuat Aries ini tuh kok jadi makin kuat nih ngejalani hubungan dengan pasangan sahnya. Gitu loh. Karena kekurangan dia itu tuh sudah diantisipasi, sudah ditanggulangi oleh selingkuhannya itu. Kayak gini nih, ada beberapa kali memang mari ketahui ya, si selingkuhan baik hati ngasih uang jajan untuk Aries, kemudian uang jajannya itu tuh dipakai Aries untuk bawa si pasangan sahnya ini tuh katakanlah jalan-jalan, katakanlah beli ini beli itu untuk membahagiakan hati si pasangan, ngasih akhirnya jadi ada uang susu untuk anak, gitu-gitu. Situ ya. Jadi nampaknya hal itu yang saat ini sedang terjadi. Nah, si pasangan sahnya ini sendiri tuh kalau mari lihat ini kayak harga mati ya. Bersama dengan Aries ini tuh harga mati betul. Dia enggak punya kehidupan yang lain ini. Kehidupannya dia anggap satu-satunya itu ya dengan Aries. Gitu. Ya. Dan ini kayak enggak boleh berpisah. Andaikan pun dia mengerti kalau Aries ini tuh punya pria lain atau sedang jalan sama wanita lain. Namun karena dia secara emosional sudah merasa terikat kuat betul dengan Aries ini, sehingga alih-alih memutuskan untuk pergi dari Aries, dia justru enggak, Aries ini tuh harus aku miliki.
Aries ini tuh punyanya aku, miliknya aku, gitu ya. Aries ini tuh nggak boleh dengan yang lain, harusnya itu tuh bersamaku, gitu. Dan kalau dia tahu ada ada kompetitornya dia, ini dalam upaya untuk menang-menangan egonya dia ya. Jadi kayak, oh kamu rivalku ya, oh kamu kompetitornya aku ya, oh aku harus memenangkan kompetisi ini. Aku harus memenangkan pertempuran ini dengan cara aku harus dipilih sama Aries. Dengan cara aku nih tidak ngebagi kamu sama Aries. Aku kuasai Aries ini di bawah kepemilikanku, di bawah kendalinya aku, gitu. Ya. Dan Mari rasa pasangan sahnya Aries ini dia bisa akan melakukan segala cara upaya ya biar bikin Aries ini tuh manut patuh, lebih memilih dirinya, gitu. Entah cara apapun itu, walaupun itu terlalu ekstrim, mungkin juga kata ujar-ujarnya orang itu tuh tindakan yang salah, tindakan yang keliru, tapi dia akan melakukan hal itu. Orang ini tuh nggak takut ya. Orang ini juga nggak terlalu akan banyak pertimbangannya dia. Soalnya poin hidupnya dia adalah aku bersama dengan Aries nih, gitu ya. Jadi ini untuk hal ekstrim ya. Walaupun ini hubungannya pacaran, tapi dengan sengaja dia kayak bikin Aries ini tuh mengandung anaknya, atau dia yang mengandung anaknya Aries ya, biar memungkinkan terjadi ikatan lebih serius lagi, yaitu rumah tangga, gitu ya. Atau dia bisa pakai bantuan magic, gitu ya, bikin Aries ini tuh ndak kuat meninggalkan dirinya, kayak gitu ya. Atau ya dia pakai segala apalah jurus-jurus kayak gitu ya, jurus-jurus untuk mengikat Aries ini ke dalam hidupnya dia. Situ ya. Karena orang ini tuh bisa ya lebih kayak ke emosional gitu ya. Sudah merasa tergantung juga pada kehadiran Aries ini dalam hidupnya dia, gitu. Nah, udah terbiasa dia memiliki Aries ini, gitu ya. Dan lagi-lagi mungkin ya sejak dengan Aries dia tidak punya kehidupan lain. Dan untuk saat ini bisa dia anggap bahwa Aries ini tuh adalah sumber harga dirinya dia, sumber kebahagiaannya dia, gitu ya. Aries ini adalah sumber dari kestabilan hidupnya dia dan segala macam. Pokoknya dia di sini tuh punya alasan yang sangat kuat sekali untuk membuat Aries ini tuh takluk ke dia, gitu ya, takluk. Mungkin dia juga merasa, wah aku nih pasangan sah, aku nih statusnya udah suami, aku statusnya istri, gitu ya. Istrinya Aries, suaminya Aries. Iya, Aries ini tuh mau nggak mau harus dengan aku, gitu. Atau juga sebaliknya, ya aku nih mau nggak mau ya harus dengan Aries ini, gitu ya. Dan mari lihat, mungkin ya kayak gimana pun Aries ini tuh, walaupun Aries banyak kurang-kurangnya, tetapi dia punya kekuatan untuk bisa bertahan, gitu ya. Dia punya kekuatan untuk bisa bertahan. Jadi dia mungkin juga sudah lumayan bisa menerima Aries ini tuh, ya ini modelnya. Misalnya yang tukang selingkuh misalnya. Oh ini tuh Aries misalnya lemah secara finansial ekonomi misalnya.
oh Aries ini tuh ada neko-nekonya, ada childishnya dan bla 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 segala macam, kurang-kurangnya Aries gitu ya. Ya mungkin dia udah paham, dia udah mengerti di situ. Sehingga walaupun itu menjadi problem, tetapi itu problem yang masih sanggup untuk dia tanggung. Problem yang masih bisa untuk dia dihadapi gitu loh. Situ ya. Karena mungkin niatannya dia pun dengan Aries ini tuh niatan yang sungguh-sungguh. Ya aku mau dengan Aries ini, ya sungguh-sungguh mau. Gitu, terlepas dari apakah dia merasa berkompetisi dengan perempuan lain itu atau laki-laki lain itu. Tapi di sini secara emosional, attachment-nya, kemelekatannya dia kepada Aries ini tuh sudah kuat. Gitu loh. Ya. Jadi ya bagaimanapun lah modelnya Aries ini tuh, ya dia sambut, ya dia terima. Gitu ya. Dan orang ini nampaknya tidak kalah nih di hadapan tantangan-tantangan hubungan. Apalagi mungkin karena nampak juga ya Aries ini kok jadi lebih baik. Gitu ya. Kok jadi lebih sayang sama dia, kok lebih kayak kelihatan mau dengan dirinya. Nah itu yang membuat dia akhirnya makin yakin, makin mantap dengan Aries ini. Gitu ya. Dan memang dari mungkin ketika Aries pun lebih banyak cuek, lebih banyak tidak tanggung jawabnya ke dia tidak begitu terbebani dengan sikap-sikapnya Aries ini. Jangan-jangan memang dia sadar ya, dia bertanggung jawab nih. Ya aku memang mau kok sama Aries. Ya namanya aku mau, ya tentu aku berusaha hadir sebagai pasangan yang baik untuk Aries. Ya tetap tak jalani relationship ini. Gitu ya. Tak hidupkan terus relationship ini. Bikin menyala terus nih hubungannya. Nah, kan kayak gitu. Ya. Jadi makin manis Aries ke dia, makin terlihat sungguh energi Aries ke dia. Ya makin semangat dianya. Makin semangat dianya. Makin kayak lebih besar keinginannya dia. Rangkul Aries, miliki Aries, klaim Aries menjadi miliknya. Kayak gitu loh. Ya. Aries ini harus jadi milikku. Tetap harus dengan aku. Kayak gitulah. Ya, di sana. Jadi mungkin memang pasangannya Aries ini tuh nggak terlalu pakai logika juga ya ketika jalan sama Aries. Sehingga ya tadi, kalau misalnya logika tuh terlalu kuat, itu tuh wah Aries ini tukang selingkuh kok, ngapain aku mau sama dia, kan gitu ya. Aries ini lemah kok gitu ya, wah ini nggak jelas kok orangnya, wah ini main-main aja kok. Nah kalau pakai logika kayak gitu kan segera ada keinginan untuk lebih kuat meninggalkan. Tetapi di sini dia mungkin lebih melihat Aries ini tuh pakai hatinya dia. Aku sayang sama Aries ini, aku cinta sama Aries ini. Atau mungkin hal-hal yang agak lebih rendah sedikit ya, yang kayak aku nggak bisa hidup tanpa Aries ini, dia adalah sumber bahagiaku, dia kayak gitu ya, alasan-alasan kemelekatan emosional gitu ya. Nah sehingga itulah makanya pasangan sahnya Aries ini tuh masih mau hadir dalam hidupnya Aries sampai saat ini. Lagi-lagi makin manis Aries ke dia, makin sayang Aries ke dia, wah ini tuh makin gak bisa nih ninggalin Aries gitu ya. Makin besar nih keinginannya dia untuk bersama dengan Aries gitu. Makanya hal-hal ekstrim-ekstrim pun nanti bisa dia lakukan di sini. Kayak gimana caranya biar kebahagiaan ini tuh tidak berhenti sampai sekarang, tetapi bisa panjang sampai selama-lamanya, kan begitu ya. Oke baik, dalam pembacaan ini hadir energi dari Aquarius, Taurus, berikut energi dari Sagittarius, Aries masuk, kemudian ada energi
dari Libra di situ, masuk energi dari Capricorn di sana ya. Oke, baik. Mungkin itu aja yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.